Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Iya, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat masih tetap persidangan Gus Nur. Dalam hal ini pemeriksaan saksi ahli sosiologi. Tapi ini lebih pada penjelasan saksi ahli sosiolog, di mana unsur kebohongannya, kemudian di mana unsur membuat keonaran antar ras atau golongan. Nah, itu yang lebih ditekankan oleh majelis hakim yang ditanyakan kepada saksi ahli sosiolog. Nah, dan saya melihatnya bahwa ahli sosiolog ini betul-betul menjelaskan dengan dengan lugas, dengan baik, sekaitan dengan indikasi-indikasi atau indikator atau ciri-ciri yang kemungkinannya mengandung unsur kebohongan, kemudian mengandung yang namanya unsur sara, sehingga membuat ada unsur keonaran dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak terlalu panjang sahabat-sahabat, tetapi untuk lebih jelasnya seperti apa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saksi ahli sosiologi ini, mari kita dengarkan pernyataan-pernyataannya sahabat-sahabat. Kalau suku itu jelas, agama jelas. Yang nggak sulit itu adalah antar golongan. Antar golongan ini mengacu pada putusan MK. Nanti itu teman-teman pidana yang menjelasin ya. Kalau saya dari sosiologi saja, karena itu terbatas ilmu saya kalau sampai ke pidana dalam. Tapi isinya dalam putusan PU 767 itu bahwa memang yang namanya antar golongan itu tidak semata-mata entitas yang hanya suku agama, tapi lebih luas dari itu. Gitu yang mulia. Oke, jadi berdasarkan sara itu cukup mewakili misalnya salah satu unsur agama saja, bisa. Atau unsur suku, misalnya suku Jawa dengan suku Sunda, atau suku Dayak, itu bisa mewakili ya. Itu yang dimaksud di dalam ini. Kemudian ini tantangan juga penyebarluasan kabar atau berita yang mengandung unsur kebohongan. Nah, kebohongan apa dimaksud dengan kebohongan? Unsur kebohongan dalam suatu pemberitaan atau berita yang disampaikan lewat media sosial. Ya, bohong itu kalau sosiologi itu memahaminya itu tidak berdasarkan faktanya, gitu. Faktanya atau kalau informasi menyesatkan, cukup menyesatkan, berita itu menyesatkan, jadi berita bohong. Berita bohong adalah berita yang menyesatkan karena tidak sesuai faktanya. Itu kalau kaitan dengan ini tentu kemudian kasus, ya ini kan otomatis publik itu melihat faktanya benar nggak seperti itu. Kalau misalnya itu bohong, berarti selama ini Pak Presiden mulai dia jadi wali kota sampai ke gubernur sampai presiden, kan itu sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, gitu loh, yang berwenang. Tapi tidak bisa berarti bahwa apakah itu pasti benar. Ya tentu namanya lembaga ini kan sifatnya mendasarkan pada aturan, ya, pada aturan yang sifatnya nggak mutlak absolut benar juga enggak, gitu, bisa saja salah, gitu ya. Tapi kita juga harus memahami bahwa itu lembaga yang berwenang, ya, kayak yang berwenang mengatakan dia asli benar, ya sudah, artinya yang bersangkutan Pak Jokowi ini kemudian jadi lolos presiden, lolos. Gitu, itu aja juga cukup bahwa itu. Tetapi di kaitan ini juga ada penjelasan dari guru-guru SD yang saya ada beberapa yang sampai ke saya dari ini kan penjelasan dari kepala sekolah, guru SD, kemudian ada juga SMP, SMA. Itu. Iya, nanti giliran saudara nanti sabar dulu nggih, Pak Bambang. Biar saksi bercerita dulu. Ini saksi ahli ya, bukan saksi fakta, biar cerita dulu nggih. Ya, nyun sewu karena saya hanya berdasarkan yang dikasih penyidik ya. Jadi kan datanya kan data yang dikasih penyidik. Saya tidak tahu ini karena bukan kewenangan saudara lah. Iya. Sebentar sabar dulu ya, terdakwa sabar dulu. Biar saksi kita tanya dulu. Nanti ada giliran saudara untuk menanggapi ya.
Saya kira itu sahabat-sahabat ya. Sudah jelas apa yang disampaikan oleh saksi ahli sekaitan dengan di mana unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri pada saat melakukan podcast atau membuat konten YouTube. Nah, ternyata ada dua hal yang paling paling krusial. Yang pertama adalah sekaitan dengan apakah memang konten ini itu membuat orang menjadi gaduh atau membuat orang menjadi onar. Nah, kesaksian ahli sosiolog sudah menyampaikan bahwa kalau dilihat dari kontennya bahwa itu sudah bagian dari kegaduhan itu atau keonaran itu. Kemudian apakah dia ada unsur kebohongan? Ya, dia sudah memastikan bahwa itu ada karena tidak diawali dengan data permula yang lengkap atau ada data pembanding dari Bambang Tri. Nah, itu yang ini sahabat-sahabat. Itu artinya bahwa unsur-unsur yang dituduhkan oleh didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap Bambang Tri dan Gus Nur itu sudah memenuhi unsur. Nah, itu yang menjadi perdebatan sahabat-sahabat di kesaksian ahli sosiolog ini. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat karena ini kata-kata kunci atau ini adalah pernyataan-pernyataan yang sedikit menarik dari yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut sekaitan dengan kesaksian atau keilmuannya, yaitu ahli sosiologi, karena dia bukan ahli fakta, karena dia adalah ahli sosiolog yang dimintai keterangannya seperti apa, pandangan-pandangannya sekaitan dengan konten atau podcast yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri. Saya kira itu akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.